Saya minum dulu. Ya. Ini ya? Boleh pakai tuh. Oh tuh mas. Kopi dulu ya Mr. Ardi. Iya ibu. Iya bapak maksud saya. Karena ya, oke. Kita mulai ya. Fraction. Jadi di fraction kali ini anak-anak di term 2 ini akan belajar tentang pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sebentar saya. Oke, kita akan mulai dari pengurangan dulu ya Ibu Bapak ya. Sebelumnya di term 1, anak-anak sudah belajar tentang fraction addition, bagaimana mendapatkan pertambahan dalam fraction dengan same denominator and different denominator, dan menemukan ekuivalennya juga. Nah di sini saya sebenarnya sudah pernah presentasikan ke anak-anak kalau di fraction ini juga ada family-nya, ada whole family, halves family, thirds family, sampai tens family. Mister, apakah cuma sampai 10 doang? Enggak sampai 10. Di sini kita menggunakan aparatus yang sampai 10 saja. Sebenarnya ada lebih dari 10, tapi nanti kamu akan explore lebih lagi di upper. Nah, every family has their own member. Like in whole family, only one member. Only one family member. In the half family, there are 2 family member. Third family, 3 family member. Sampai 10 ada 10 family member. Seperti itu. Nah, untuk sekarang saya akan mendemonstrasikan subtraction, fraction. Apa namanya? Oh, ini dia. Problemnya adalah 3/5 minus 1/10. Ya. Di screen-nya Miss Hafsah sudah terlihat Ibu Bapak ya. Problemnya. Nah. Oke. Kita mulai ke tunggu ini ya, screen-nya Miss Hafsah ketutupan. Oke. 3/5. Now I will take 3/5. 3 member in the 5th family. I will take 1, 2, and 3. 3 minus 1/10. Nah, like this. Minus 1/10. Oke. For subtraction, kita nggak usah ngambil yang kedua Ibu ya, untuk yang 1/10-nya nggak usah. Jadi kita langsung aja dikurangin ke sini. Now we have to find the equivalent of 3/5. Find the equivalent. Equivalent means the same, right? Ya. Jadi di sini anak-anak juga harus tulis prosesnya di jurnal mereka. Let's find the 3/5, the equivalent of 3/5. Oke. Oh, ternyata ada gangguan sedikit tadi. Ternyata 1/5 itu equals with 6/10. Untuk cara equivalent ini anak-anak bisa dicocokkan ya Bapak fraction-nya, template-nya. Biasanya kita timpa di atasnya. Oke, gini. Are they same? 1, 2, 3, 4, 6. Kelebihan. Kita buat sama soalnya
secara visual juga melihatnya. Now, are they same? Yes, they are same. So we will write this. Yes. We will write the process. Sebenarnya di sana ibu ya, tapi ini karena nggak muat, jadi di six. Yes, like that. And then we subtract minus 1. Ya, equals. Nah, dengan menuliskan proses seperti ini, jadi anak-anak tahu ibu ya, ini dapatnya dari mana ya? Soalnya kan kita kan harus cari persamaannya dulu seperti itu. Kalau misal langsung ke jawabannya, nanti anak-anak untuk di next problem mereka kan bingung. Biasa kan kalau misal kita lihat yang sebelumnya bagaimana prosesnya ya, tapi tiba-tiba nggak ada prosesnya, nanti mereka bingung dan mungkin akan bertanya lagi seperti itu. Jadi ya, ini sudah tidak terpakai lagi karena kita sudah menemukan ekuivalennya. Equals tadi semua kasih satu. Saya agak ragu. Nah, kalau di sini kayak ditumpuk kayak gini kan bisa kelihatannya anak-anak gitu. Kayak gitu. Nah, untuk membuktikannya. Oke. Terus, aduh. Biar kelihatannya. Remember, take away 1. Take away 1. So the answer is 5, 10. Actually, we can reduce this fraction. We have the same amount with this fraction. We can use this half. So, delay ya. We can reduce this fraction with this equivalent or 1/2. Jadi bisa tulis lagi sama dengan 1/2. 1/2. Mau tambahan lagi ibu atau bagaimana soalnya? Ada pertanyaan sampai sini tentang subtracting? Tidak ada ibu ya, karena tadi kita awalnya harus cari ekuivalennya dulu ibu bapak, terus baru bisa diambil seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, bisa saya teruskan. Lanjut ya. Ya udah, kita lanjut. Serapin lagi. Sekarang pembagian. Oke. Kecil ya suaranya. Oke. Ibu, bapak, misalnya kalau suara saya kekecilan, tolong kasih tahu ibu bapak ya. Soalnya saya biasanya ngomong sama anak-anak suaranya segitu dan nempel sama mikrofon juga, tapi ini kan mikrofonnya jauh. Jadi, kalau nggak ada pertanyaan tentang pengurangan subtraction ini, fraction ini, saya akan mulai ke division. Divisionnya itu yang 9 divided by 3. Ini saya jadi di term ini anak-anak akan belajar division fraction, dividing fractions with whole number. Whole number, the 3 there, the 3-nya ini adalah whole number. Jadi dividing fractions with whole number.
the apa? The problem is 9/10. Yeah, we can use this 9/10 already. Kayaknya nggak usah dipindah-pindah di sini aja, soalnya ini banyak banget. Divided by 3. The divisor is 3. We can use the skittle in the from apa namanya? STEM game as the divisor. The unit is green. 1 and 2 and 3. 1, 2, and 3. There are 3 divisor. So what we have to do now? Remember the concept of division, sharing the number equally. So we will share the fractions equally. Kurang atas. Okay, now every skittle has the same amount of fraction. It's 3 times. Yeah, bisa ditulis 3 times. So the answer is 3 times, like that. Atau bisa buat di reduce lagi, bisa nggak ya? Kalau misalnya anak ada yang curious, kira-kira di reduce bisa nggak bisa ya, misternya? Dicoba aja gitu. Oh, ternyata nggak bisa. Berarti ini aja. Equals 3 times. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Untuk division ini lebih mudah ya untuk division ya, soalnya cuma 1 kali doang terus langsung di sharing seperti itu. Misalnya untuk yang dipecah, ada lagi contohnya. Yang kedua nih. 2/3. Ini tanya saya taruh sini dulu deh. Geser dulu aja. Soalnya banyak banget pasnya. Kayak di up-nya agak susah. Ya. 2/3 divided by 4. Okay, now I will take the 2/3. The 2/3. 2/3. 2 family member from third family. 2/3 divided by 4. Take the skittle, the green one from STEM game. 1, 2, 3, and 4. The divisor is 4. 1, 2, 3, and 4. Okay, let's share it together. Mister, it's not enough because it's only 2. Yeah, so we have to find the equivalent of 1/3. Okay, 1/3 equals with, okay, let's find the equivalent. Are they same? No. Oh no, they are not same. How about this? Are they same? Yes, they are. They are same. Okay, where's this? So 1/3 equals with 3 ends. So equal ya. Equal. So we'll take this. Kayaknya ada yang salah di sini. Gak apa-apa, kan trial and error, jadi anak-anak bisa trial and error juga. Jadi 2/3 is the same with 1, 2, 3, 4, 5, 6. oh sorry, 6, 9. And then let's try to divide these to 4 parts. Tolong. Oh iya. Oh, ternyata tidak fair karena logo yang Aturin ya. Ini boleh. ya.
karena ada yang 2, ada yang 1. Berarti kita harus mencari yang equal, yang sama. Jadi di sini anak-anak trial error juga sih, Bapak Ibu. Sebenarnya startnya tuh dari ini sih, dari yang dari yang kecil. Jadi Mister terangnya langsung dari ke 9. Jadi bisa ke fourth dulu, sebenarnya fourth dulu, terus ke fifth dulu cari equivalentnya. Kalau nggak penuh juga cari ke 6 gitu. Nah, kalau kita ke fourth nggak mungkin karena tidak bisa tidak equivalent. Kalau 1/5 dijejer ini juga tidak equivalent karena kelebihan. Mari kita ke family of 6. 1, 2. Oh, ini equivalent. Jadi 1/3 is the same with is equivalent to 6. Lalu soalnya tadi kan 2/3 ya. Jadi seperti ini. Lalu kita ambil lagi 6. Oh iya. Ya. Nah, sudah dapat equivalentnya, jadinya boleh dipindahkan. Kita sekarang bisa membaginya ke 4/4. Dapat 1, dapat 1, dapat 1, dapat 1. Iya, jadi jawabannya 1/6. Ya, average kita will get 1/6. Jadi trial error-nya dari angka setelahnya ya Bapak Ibu. Kan tadi soalnya di family of 3. Terus cara evaluasinya ke sebelahnya ke 4 dulu, ke 5 dulu, ke 6 gitu. Jadi nggak langsung ke 9 gitu. Dan ada lagi Mister? Ada lagi multiplication. Oh, multiplication. Ada tsunami. Untuk division ini gimana Bapak Ibu? Saya sih ini baru perkenalan ya di term ini baru perkenalan, jadi insya Allah Masih mudah soalnya juga akan yang bisa untuk pemahaman mereka dulu sih. Jadi pasti akan ketemu ekuivalennya ya, Mister ya? Iya, untuk term ini karena baru term ini pasti ya? Ya, pasti akan dikasih soalnya yang memang saat ada ekuivalennya Ibu. Oke, kita lanjut ke multiplication. Masih semangat ya Bapak Ibu. Boleh minum dulu ya? Mau minum dulu atau mau ke belakang dulu boleh? Halo, berarti untuk nyari ekuivalennya, nyari equivalent family yang paling kecilnya ya, family-nya. Start dari family yang 1, 2, 3, 4, 5 sebelum sampai ke 9 kan tadi harusnya. Iya, tadi saya salah langsung ke 9. Jadi maksudnya tadi dari yang dicoba-coba dulu dari yang kecil baru ke yang besar. Tadi diingatkan sama sini. Oke. Itu gue sendiri. Kayaknya habis deh itu. Oke. Yang ini aja. Oke, untuk multiplication fraction kita akan menggunakan problem yang ini Ibu Bapak. Ini 1/6 times 2. Dan oke. Thank you, Miss. Untuk multiplication ini seperti yang terlihat dari screen itu 1/6 times 2. Jadi kita ambil dulu 1/6. 1/6 di sini. How many do we have? Do we have to add? 2 times, I mean. So we can take more 1/6 equals to 6. Only like that. And still the operation takes place in the numeration. Numerator. Jadi tadi kan division juga terjadinya di numerator bukan di denominatornya. Si multiplikasi juga terjadinya di numeratornya seperti itu. Jadi
Iya. 26. Seperti itu. Satu lagi ya, untuk yang multiplication-nya. The next is Insya Allah pendengar pengalaman gue bisa ya multiplication Indonesia. Insya Allah soalnya akan lebih sederhana. Oke. Belum ya satu sih. Ya, soalnya apa sekarang? Ini. Oh, nggak dipakai. Baca aja. 2 name Tuh. times 3. Okay. Now I will take the 2 name here. How many times? 3 times. So we will take 3 times. It's already 1 time. 2 and 3. Like this. Then we can combine them and count the fraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equals 6 nin. Dan untuk operasi fraction ini karena masih pengenalan, jadi masih mudah-mudah ibu bapak ya. Jadi masih menekan konsepnya seperti itu. Jadi bertahap nantinya. Tapi kalau anak-anak yang udah misalnya udah kayak paham ekivalen, hafal ekivalen, biasanya mereka akan tarik sendiri. Oh, nilai ini ekivalen sama berapa ya? Nah, bisa di-reduce. Jadi berapa ya? Susah juga menekan. Iya. Jadi 2/3. Nah, bisa di-reduce dan equal, sama. Jadi bisa di-simplify lagi 2/3. Seperti itu. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Yang multiplication lebih mudah ya, soalnya karena cuman nambah-nambahin aja digeret-geret. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke sentence analysis. Oke. Boleh dulu. Boleh minum ya, Atau stretching dulu. bisa goyang-goyang dulu. Kalau saya biasa goyang-goyang dulu turun ke bawah kemana, biar nggak pegal. Panjang ya, kelas 3 ya. Nah. Oke, sentence analysis. Sebenarnya anak-anak sudah belajar tentang parts of speech Ibu Bapak di term 1. Sudah komplit semua dari noun, artikel, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, dan lain-lain. Oke. Nah, di term 1 mereka menganalisa setiap kata. Sekarang mereka akan menganalisa kalimat. Ya. Di sini saya ada contoh mana ya? Oh, ini ya. The cat eats a fish. Kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar tentang aspek oka, subjek, predikat, objek. The cat eats a fish. Then I will ask to the children, friends, do you know which one is the action word? It's. Yes, it's the. It's here is the action word. So I will cut out this it's and put it here. The right, because the symbol of verb is big red circle. In sentence analysis, we are not going to use this verb
I mean, we are not going to call this verb anymore. Now we will call this as predicate. Predicate is the action word in sentence. Predicate. It's. Okay. Now I have a question. Look at the arrow here. Who is it that eats? Who is it that eats? The cat. In parts of speech, we know that the cat here is a noun, right? But now we are not going to call this noun anymore. It's a subject. Oke, subject. Kayaknya ini ada yang enggak itu. Harus ada subjeknya di sini. Harus. Biasanya kita ganti sini pakai subjek, ada tulisan subjek. Tapi kayaknya ini ada yang enggak komplit. Okay, so this is subject. The symbol of the subject is medium black circle. It's not rectangle anymore. It's medium black circle. And look at this. Look at this question. Oops, sorry. The cat eats what? The cat eats a fish. A fish here is direct object. Direct object is the noun that is receiving the action. Okay. A fish. This one is the indirect object. Like this. The cat eats a fish. The cat here is the subject or the noun that is doing the action. What is the action? Eats. And this one, a fish, is a direct object. A direct object. The noun that is receiving the act directly. Ada subjek, predikat, dan objek. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Cukup ya? Oke. Saya ada satu lagi, itu dengan indirect object. Oke. My dad brings me a toy. Which one is the action word? Yes, you're correct. Brings. Brings is the verb, or we call this as a predicate. The action word. Look at this question. Who is it that brings? My dad. My dad is the subject, or the noun that is doing the action. My dad is doing the action, right? My dad brings something. My dad brings what? My dad brings a toy. A toy here is the object. The direct object, I mean. The noun that is receiving the act directly. Okay. My dad brings a toy to whom? To me. Me is the indirect object. The noun that or what is. So this is the subject. The subject is the noun that is doing the action. Predicate is the action word. Direct object is a toy. Direct object is
the noun that is receiving the act directly, and the indirect object, the noun that is answering to who or to what. Like that. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak tentang SPOK ini? Ya, Mr. Adi, kalau tadi dibandingin sama contoh sebelumnya yang the cat eats a fish, kenapa itu indirect object ya? The cat eat a fish. Kenapa itu nggak ada? The cat eats a fish. Nah, tadi nggak ada indirect objectnya. Tadi saya malah pakai ini. Saya baru nggak tadi, aku malah pakai indirect object. Harus ada direct object. Terima kasih Bapak. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Sudah tidak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya tutup Ibu Bapak. Iya, ada pertanyaan lagi nggak Ibu Bapak tentang tadi aparatus yang tadi kita udah ulas? Mungkin nanti misalnya kalau ada pertanyaan bisa dijapri Ibu Bapak ya ke saya ya langsung. Atau nanti mungkin saya akan sharing ada beberapa video aparatus yang benar-benar cocok sama Green Montessori yang satu nada istilahnya gitu. Apa namanya? Sama kita nanti saya akan share di grup besar Power 3. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya Ibu Bapak ya. Terima kasih Ibu Bapak telah meluangkan waktunya di sharing discussion ini. Semoga bermanfaat. Iya, misalnya kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Terima kasih. Semoga bisa kembali ke sekolah ya Ibu Bapak. Amin. Nih, Miss Hafsa. Iya, bisa langsung megang kalau. Iya. Makasih banyak Miss Adi, Miss Winnie, Miss Hafsa. Terima kasih, Mr. Adi, Terima Miss kasih, Winnie, Miss Mister. Hafsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.